untuk Indonesia Raya. Halo semuanya, kembali lagi, ketemu lagi. Tapi kali ini saya sendiri bersama Clara Syakiki. Kali ini tidak dengan Feby, tapi pasti masih tetap seru-seruan membahas kain Indonesia dalam bentuk podcast. Nah, kali ini di episode kedua ini kita punya bintang tamu yang seru banget, yang selalu kelihatan ayu, cantik, luar biasa, energinya juga nggak pernah habis. Siapa lagi kalau bukan Mbak Putri Minangsari. Buat yang belum tahu, Putri Minangsari adalah seorang penari dan pelatih tari tradisional Bali. Dan Mbak Putri juga merupakan salah satu penggagas komunitas puisi Unmasked Poetry Open Mic. Halo Mbak Putri. Halo Kiki. Aduh, aku grogi nih. Jangan ikut-ikut. Padahal udah biasa ngobrol juga. Oke, Mbak Putri, gimana? Apa kabarnya? Baik. Enak, minggu ini seminggu saya libur, ini tumben banget libur mengajar seminggu. Oh, ya biasanya padat terus ya ngajar terus. Biasanya saya ngajar hampir setiap hari. Paling libur itu hanya hari Kamis, dan itu biasanya dipakai untuk latihan nari untuk persiapan pementasan. Terus kalau selain ini, selain menari, persiapan tari, melatih tari, kesibukannya biasanya apa Mbak? Ya itu saja sih, maksudnya dalam sehari saya bisa mengajar 2-3 kelas. Dan saat ini sekarang kita lagi ada persiapan pementasan di Galeri Indonesia Kaya untuk bulan Juli nanti, dan itu lumayan banyak yang harus dipersiapkan. Juga ada persiapan ujian para murid-murid dari berbagai studio kami. Oh, ada ujiannya ya? Ada setiap tahun. Kalau nggak ujian nanti murid-murid itu nggak ada goal ya. Jadi mereka nggak hafal-hafal. Kalau begitu biasanya udah tahu mau ujian langsung pada ngebut menghafalkan tarian. Kalau nggak mereka santai-santai aja narinya. Mantep ya. Makanya pada serius ya. Iya, harus ya. Ini kalau kita lihat ya, aku tuh biasanya aku tuh ngikutin apa sih namanya media sosialnya Mbak kan, jadi follower Mbak gitu kan, dan suka banget liatnya Mbak tuh selalu memperlihatkan kecintaan pada kain tradisional kita gitu kan. Terus itu semua kayak menular gitu loh, anak-anak atau murid-murid tari Mbak tuh semuanya jadi kayak suka berkain gitu. Saya juga ngelihat foto-foto mereka tuh berkain nggak cuman pas pentas, tapi juga pastinya pas latihan ya. Pas latihan aja tuh mereka memadu-madankan ya, mematchingkannya itu tuh keren-keren gitu loh. Jadi berusaha untuk have fun-nya atau bersenang-senang dengan kainnya itu tuh nggak cuman di pas pentas tapi juga pas latihan gitu. Dan aku seneng banget Mbak ngelihatnya itu ya, itu bagian dari serunya latihan buat mereka. Jadi yang tadinya hanya melihat saya dan baru mengerti bahwa sebenarnya kebaya itu nggak harus dari bahan yang ketat atau nggak menyerap keringat, tapi banyak juga dari kaos dan brokat itu sekarang dari bahan yang mulur. Jadi mereka lihat, terus mereka coba, kok lucu, kok enak, kok cantik kalau difoto, dan itulah yang memberi mereka motivasi untuk akhirnya pakai gitu. Jadi seperti setiap latihan itu jadi seperti ajang bagi mereka untuk, saya ngerasa Indonesia sekali gitu. Jadi setiap latihan tuh kayak ditunggu-tunggu ya. Iya, makin semangat larinya. Itu saya senang sekali melihatnya. Iya, latihan, difoto gitu kan. Cantik-cantik. Oke, kalau gitu Mbak, sebenarnya bagaimana sih awal kenalan Mbak dengan Wastra? Awal kenalannya tentunya dari kecil ya. Saya anak perempuan paling kecil dari 5 bersaudara. Dan ibu saya memang punya kecintaan pada wastra, terutama batik. Jadi saya melihat ibu saya dari kecil pulang pergi pagi, pulang sore, karena beliau dulu ikut Dharma Wanita ya. Dan dulu Dharma Wanita itu kan sering sekali wajib berkebaya dan berkain. Jadi saya sering tanya, Bu, itu motif apa sih Bu? Terus
beliau bilang ini parang keliti, atau kadang-kadang ini kaung, atau kadang-kadang ini sekar jagat. Jadi dari kecil saya sudah sering melihat ibu saya yang memang dia setengah Jawa, jadi dia pengetahuan batiknya itu lumayan. Dan dia juga, saya melihat sampai sekarang pun saya melihat ibu-ibu yang berbatik itu, menurut saya ibu saya seleranya cukup baik dalam memilih batik. Itu dia cukup berselera lah. Jadi itu yang membuat saya mulai mencintai wastra dari kecil. Kemudian karena kami tinggal berpindah-pindah, karena ayah saya almarhum dulu bekerja di instansi ya, Kejaksaan Agung. Jadi kami tinggal berpindah-pindah, termasuk saya pun lahir di Sumatera. Oh gitu. Makanya nama saya ada Minang Sarinya. Sebenarnya saya orang Bali, maksudnya ayah saya Bali, ibu saya Bali, tapi ibunya dia Jawa. Jadi ibu saya ada unsur Bali dari ayahnya, ibunya Jawa Timur. Kemudian dia besar di Lombok. Jadi kain-kain dari 3 daerah itu sangat mewarnai masa kecil ibu saya. Kemudian karena kami sempat tinggal di Sumatera bertahun-tahun, beliau juga mengoleksi songket Sumatera, kemudian batik Palembang. Jadi memang macam-macam wastra yang mewarnai masa kecil saya sampai besar gitu. Kemudian juga karena kami orang Bali yang selalu tinggal di luar Bali, saya nggak pernah tinggal di Bali ya. Oh gitu. Jadi lahir di Sumatera, kemudian besar di Jawa, di Jakarta dan di Bandung. Jadi ayah saya selalu menekankan pada kami, karena kami berempat perempuan semua. Ayah saya selalu bilang, kalian harus dekat dengan akar. Bagaimana caranya adalah dengan selalu menari. Kalau tinggal di sebuah kota yang tidak ada sanggar tari, beliau akan memanggil orang Bali yang ada di situ yang bisa mengajar nari. Jadi dipanggilkan guru, ataupun kalau ada tempat les, beliau sendiri yang mengantar. Dan tentunya waktu latihan nari itu pakai kain. Jadi pakai kain itu juga udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari saya. Dan kami juga sering ke pura tentunya ya, kalau sembahyang. Dan sembahyang ke pura itu kan harus berkain. Jadi dari kecil saya memang terbiasa untuk berkain, berwastra. Oke, oh gitu. Jadi apa ya? Mendekatkan dengan akar ya. Iya. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kan kalau udah kenalannya kan tuh kan udah memang udah lama ya, dari keluarga itu udah menjadi bagian dari keseharian. Nah, kalau yang bikin Mbak Putri sendiri jatuh cinta sama wastra tuh sebenarnya apanya gitu? Kalau cintanya ya karena dilihat dari segi estetikanya saja sudah indah ya. Apalagi batik tulis itu dibuatnya hanya 1 potong setiap kali. Walau motifnya sama lah, taruh motifnya sama, tapi setiap helai itu tidak ada duanya. Jadi itu kemudian cara pembuatannya pun yang perlu fokus, ketelitian, kehalusan rasa, kreativitas, dan tentunya ketelatenan dan waktu yang kadang-kadang cukup lama ya. Dan itu sepertinya nggak cuma batik tapi juga tenun-tenun daerah lain. Selain itu juga yang bikin saya mencintai adalah wastra itu kan identitas nasional ya. Itu milik kita, gimana kita nggak cinta gitu. Sesuatu yang begitu indah, milik ya, tanpa kita harus susah payah, kita lahir sudah punya gitu. Jadi sudah ada. Ya, sudah ada, tentunya itu jadi kebanggaan buat kita. Tuh. Kalau menurut Mbak sendiri sebenarnya fungsi kain tradisi itu apa aja sih? Wah, fungsi kain ya, itu tentunya teranyam dalam berbagai tradisi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Saya kira dari turun tanah ya, untuk bayi yang baru mau jalan. Iya, baru mau jalan. Kemudian lamaran, perkawinan, naik jabatan, melahirkan, meninggal dunia pun ada batiknya ya. Iya, betul. Sampai jatuh cinta pun ada batiknya. Jatuh cinta tuh ada batiknya, seperti
kalau untuk pria kalau mau menyatakan cinta itu batiknya ada madu bronto. Iya. Kemudian kalau perempuan lagi jatuh cinta itu bisa pakai macam-macam sih. Kalau perempuan lebih banyak opsinya ya. Ada semen rantai, ada teruntung gitu. Iya, tapi itu menurut saya itu sangat menarik. Sangat menarik sekali untuk berbagai kesempatan itu ada batiknya. Untuk mengekspresikan ya Mbak ya. Iya. Media ekspresi. Iya benar-benar. Kadang-kadang itu pun saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti yang saya pakai hari ini. Iya. Gimana Mbak, bisa diceritakan sebentar yang hari ini? Yang hari ini saya pakai, saya jadi curhat. ada sedikit, saya sedang merasa sedikit kecewa tentang sesuatu gitu ya, dan merasa harga diri saya agak terluka. Jadi saya hari ini memakai selendang pinggang atau senteng ya, itu khas cara pakai kebaya kain khas Bali. Saya memakai senteng atau selendang pinggang yang terbuat dari batik parang, karena parang itu mengangkat wibawa gitu dan memperkuat kegalauan hati ya. Jadi saya memilih hari ini saya mau pakai parang untuk membantu diri sendiri. Menurut saya filosofi batik itu bagus-bagus sekali, dan karena umurnya sudah ada sejak ratusan tahun, jadi saya pikir itu sesuatu yang mengandung esensi ya. Jadi ya nggak ada salahnya gitu kita aplikasikan dalam kehidupan modern. Oke. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, ini kan ada yang motif tradisi tertentu itu kan harusnya menyampaikan ekspresi yang bagaimana, maknanya yang bagaimana, makna tertentu gitu. Misalnya gini deh, parang kan tadi Mbak kan bilang bahwa parang tuh media ekspresi yang menyatakan cocok buat mengungkapkan kekecewaan, tapi sekaligus sebenarnya untuk mengangkat harga diri dan gitu, kewibawaan. Kalau misalnya nih, kalau kita nih anak-anak muda ya mau pakai kain-kain tertentu tapi enggak sesuai pas dengan maksud atau maknanya dari si kain itu menurut Mbak gimana? Iya, ya menurut saya sayang juga, karena kalau saya pribadi dan dan di keluarga saya biasanya kita semua tahu batik apa untuk apa, yaitu bekerja ibu saya juga. Menurut saya kadang-kadang saya sering melihat batik slobok yang untuk funeral ya, untuk ada orang yang meninggal dunia itu dipakai ke kantor, dan itu menurut saya sayang sekali. Dan tapi itu juga kembali lagi pada produsen kain atau produsen rok atau kemejanya ya, sebaiknya itu ya jangan. Kemudian kadang-kadang saya melihat kain batik babon anggrem yang untuk perempuan sedang mengandung itu dipakai oleh laki-laki. Jadi alangkah baiknya kalau kita memilih ya, dan kita mencari tahu maksudnya ya, supaya supaya cocok dan supaya mengangkat, memberi faedah pada diri kita sendiri juga, bukan buat siapa-siapa gitu. Tapi ya ada kemauan untuk memakai batik aja sih sudah bagus. Segitu aja saya sudah bersyukur, apalagi anak muda masih mau pakai batik, itu alangkah baiknya, alangkah bagusnya. Oke, jadi sedikit mau tanya nih Mbak, Mbak kan sudah punya 2 anak remaja nih. Ya. Gimana sih cara mengajarkan kepada anak Mbak sendiri, ini bisa ya berbagi ya, supaya mereka bisa menggunakan kain, mengenakan kain yang semestinya gitu kan, bisa yang sesuai dengan ekspresi seharusnya gitu. Terus di dalam acara yang bagaimana, gimana sih cara Mbak untuk mendorong mereka supaya bisa menggunakan wastra dengan baik gitu? Ya tentunya kalau ada acara-acara upacara keagamaan, kita semua memakai kain ya. Cara kamben laki-laki tentunya untuk anak saya yang laki, dan kamben perempuan untuk anak saya yang perempuan. Dan itu dari kecil saya sudah arahkan, dan jadi mereka besar dengan udah terbiasa ya. Dan karena sudah sedari kecil mereka udah nggak inget, tahu-tahu bisa aja gitu ya. Dan ya betah sih mereka kalau memakainya, itu betah karena ya itu ada rasa bahwa karena mereka anak-anak remaja yang besar di Jakarta, jadi ada rasa bahwa seakan-akan mereka
mendekatkan diri dengan tanah leluhurnya kalau mereka memakai baju seperti itu, dan itu mungkin suatu perasaan yang menyenangkan ya buat mereka. Kan nggak setiap hari, nggak seperti saya yang hampir setiap hari harus berkain dan berkebaya gitu. Berarti bisa disimpulkan cara orang diaspora untuk mengingat akarnya itu adalah bisa menggunakan kain gitu ya, dan itu mesti diajarkan sejak dini gitu kan. Kalau enggak tidak akan mendapatkan kenyamanan itu ya. Ya. Jadi putri saya yang besar itu dia kuliah di Jepang, sudah selesai sekarang, tapi sebelum dia berangkat dia sudah saya kasih crash course ya. Pakai kebaya itu begini, pakai kain itu jangan lupa ya, dari kiri ke kanan, jangan kebalik. Jadi dia di sana dia dengan bangga dia cerita, aku di kampus ngajarin adik-adik mama gitu. Jadi itu juga memberi nilai tambah untuk dia dan memberi kebanggaan pada dia. Saya tuh bisa gitu, dan banyak adik-adik angkatannya yang belajar dari dia. Itu juga buat dia kayaknya membanggakan. Justru ya, ketika kita paham, sadar akan akar kita, justru itu membuat kita self esteemnya malah makin tinggi gitu ya. Iya banget. Kadang-kadang kalau kita tinggal atau bepergian ke luar negeri tapi dengan memakai wastra sendiri, itu kan ada keingintahuan ya dari penduduk lokal, dan mereka akan bertanya, dan mereka biasanya nggak pernah tidak pernah ada reaksi yang negatif. Mereka selalu mengagumi gitu. Dan itu membuat kita yang wow. Padahal kalau di Indonesia kayaknya nggak dilirik gitu ya, biasa aja. Kain bisa jadi salah satu hal untuk memulai pembicaraan, saling mengenal gitu ya. Identitas nasional, karena mereka dari mana? Where are you from? Gitu kan? Langsung rocot. Oke. Nah kalau ini Mbak, saya kan nih ketahuan ya kalau saya suka kepoin media sosialnya Mbak. Selain menari, mengajar tari, bahkan juga ternyata mengajar lukis juga ya, seni lukis. Kadang-kadang, jarang-jarang sekali. Ya, dan juga gemar berpuisi ya kan. Nah, menurut Mbak sendiri apa sih hubungan kain tradisi dengan seni lainnya yang digeluti Mbak Putri, seperti tari itu sendiri, lukis ataupun puisi bahkan ya, seperti itu? Kalau lukis dan puisi saya tidak begitu melihat kaitannya ya. Setidaknya dengan praktek melukis dan praktek berpuisi yang saya lakukan, paling-paling saya sering tampil membaca puisi dengan berkain gitu. Tapi kalau menari itu jelas, seperti tadi saya bilang, dari kecil karena saya menari, dan menari itu selalu pakai kain, jadi saya terbiasa memakai kain. Kalau misalnya datang ke latihan nari misalnya tanpa kain, nggak bawa kain, itu dengan hanya pakai jeans, itu rasanya kadang-kadang aneh. Dan agem atau postur itu juga sepertinya kurang tertahan oleh si kain, dan itu membuat tarian itu seperti terasa tidak maksimal. Jadi kalau menari, kalau sekedar latihan itu kan kita memakai batik atau kain katun ya, kain sarung Bali lah istilahnya, orang bilangnya sarung, kain yang halus yang dibuat di Bali. Kemudian kita juga pakai endak dan sarung kotak-kotak ya, sarung kotak-kotak Bali. Sarung kotak-kotak Bali ini unik karena dia sangat mirip dengan tenun Makassar ya. Tapi zaman dulu ternyata si kain kotak-kotak ini termasuk barang luxury gitu, barang mahal. Jadi kalau di foto-foto Bali zaman dulu itu, kalau orang pakai kotak-kotak itu sebenarnya mereka itu yang berada justru gitu ya. Jadi orang yang berada gitu, bisa bangsawan, bisa juga pedagang yang kaya gitu ya. Jadi ya kembali lagi itu yang kita pakai kalau latihan sekarang, kayak tenun yang kotak-kotak, batik, endak. Kalau untuk pentas sendiri kita biasanya pakai kain katun yang di Prade, itu juga dibuatnya di Bali. Juga kita memakai endek, tapi biasanya endeknya
buatannya yang halus ya. Kalau untuk pentas, kemudian untuk lamak atau hiasan dada untuk tari legong itu lamak biasanya kita kalau misalnya dari kain itu dari tenun Bali. Kemudian songket Bali juga kita pakai kadang-kadang untuk nari. Songket Bali beda dengan songket Sumatera karena kalau songket Sumatera itu penuh sekain makanya dia berat ya. Songket Sumatera itu bisa berkilo-kilo kalau ditumpuk. Kalau songket Bali dia lebih ringan karena dia kain tenun. Kemudian ada bagian-bagian yang disongket itu saja. Jadi dia masih visible lah untuk dipakai menari gitu. Nggak terlalu berat dan panas gitu. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, bagaimana sih kondisi kain tradisi kita ini? Kondisi kain tradisi kita ya, terus terang masalahnya yang sering terlihat adalah mahal. Mahal ya, makin cantik makin mahal. Tapi ini wajar. Tapi juga karena membuatnya ya sulit dan makin kesini memang makin waktu lama. Iya. Tapi ini membuat sering kain tradisi itu jadi tidak accessible. Jadi tidak semua orang bisa memiliki dan memakai dan menikmati gitu ya. Jadi opsinya adalah ya kalau di Bali banyak kreasi orang Bali karena mereka cukup kreatif ya. Mereka akan membuat misalnya songket Bali tapi print gitu. Jadi sekilas seperti songket, wow keren. Tapi sebenarnya itu print dan sangat terjangkau. Juga ya jadi mungkin bisa seperti itu. Jadi jangan biarkan kendala di biaya itu membuat kita tidak menikmati kain-kain produksi dalam negeri ya. Untungnya sekali sih kain-kain yang mahal itu seperti batik tulis dan tenun-tenun yang mahal itu sekali dimiliki itu umurnya bisa lama sekali. Jadi itu bagusnya awet. Itu ya awet selama dirawat dengan baik, disimpan dengan baik itu bisa sampai ke anak ke cucu gitu ya. Jadi seperti heirloom gitu, seperti bagian dari warisan yang kita berikan ke anak cucu. Kalau pandangan Mbak sendiri misalnya ya dengan produksi batik yang secara masif, batik dan tenun sih sebenarnya secara masif, tapi diproduksi oleh perusahaan tekstil sehingga itu menjadi batik print, itu bagaimana Mbak? Ya kembali lagi itu dia ya, karena kadang-kadang orang kepingin berbaju batik itu tapi mahal gitu ya. Tapi sebenarnya begini, kalau misalnya kita mau sedikit repot mencari ya batik caplis atau batik cap atau cap tulis itu sebenarnya masih terjangkau. Tapi ya memang mungkin harus lebih dekat ke pengrajinnya, misalnya ke Solo atau ke Jogja. Di situ masih di bawah 100.000 ya, bisa kita beli. Jadi sebenarnya ya saya sebenarnya kurang setuju dengan print sampai berbal-bal ya. Itu juga nggak elok ya menurut saya, dan panas dipakainya juga nggak enak. Kalau batik cap pun itu kan bahannya masih nyaman ya, seharian cukup dipakai adem. Itu iya seharian dipakai. Jadi kembali lagi kita harus pentingkan juga kenyamanan diri, karena itu kan membuat kalau kita memakai sesuatu yang merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan gitu ya, kita memakainya harus dengan bangga. Kalau pakai baju yang nyerap keringat pun enggak, terus kita nggak nyaman, itu susah untuk aura bangganya itu di mana gitu. Yang ada malah pengen cepet-cepet pulang ganti baju gitu. Jadi pernah belum lama ini saya membantu seorang teman. Dia WNA dan dia mengeluh bahwa batik-batik yang dia punya itu untuk ke kantor ya, karena kantornya itu 2 kali dalam seminggu berbatik. Jadi dia bilang, aduh gimana sih, kok ini batik saya nggak nyaman. Terus saya lihat memang bukan bahan batik yang murah, tapi
bukan juga bukan juga bahan batik yang nyaman gitu. Iya. Jadi saya bilang oke, nanti saya coba carikan batik tulis ya. Saya carikan dia batik tulis, kemudian dia buat kemeja, baru dia bilang oh this is the real batik karena I can wear it dari pagi sampai malam. Iya. Tidak ada masalah, it's very comfortable. Jadi ya itulah. Sebenarnya kalau kita mau repot sedikit ya, mau tanya-tanya sedikit di mana caranya yang bagus, nggak harus mahal, tapi ya itu sedikit effort ya. Iya, sedikit effort, sedikit pengetahuan juga gitu. Nah, ingin tahu lah, cari tahu. Kadang anak muda maunya ya yang cepet, cari instan, yang cepet terus yang modelnya lucu. Iya. Gitu aja. Itulah. Padahal kalau kita gali lagi ya Mbak ya, banyak banget ceritanya. Banyak dan ya menarik sekali, menarik sekali. Dan saya pikir kalau kita memakai suatu motif dan kita tahu itu tentang apa, itu kan juga nilai tambah ya. Iya. Nanti kalau ada yang tanya kita bisa cerita. Iya. Oh ini batik ini dia dia udah ada dari abad 18 yang buat raja siapa gitu ya, dan kenapa dia membuatnya. Jadi itu kan menambah image diri kita juga. Wow, you're so smart. Nilai plusnya itu ya Mbak ya. Kamu berbudaya banget. Iya. Walaupun misalnya gini, meskipun kita bukan seniman atau budayawan, tapi kalau kita punya pengetahuan itu kan tuh plus banget ya. Iya, pengetahuan kan harus terus digali ya. Iya. Nah, mungkin itu ya kenapa Mbak Putri juga suka banget bercerita soal kain via media sosial. Sebenarnya kenapa sih Mbak? Apa saja alasannya? Ya, terus terang saya baru mulai mulai main Instagram itu 2014. Cukup telat dibanding teman-teman yang lain. Dan saya merasa cocok sekali di Instagram karena itu visual ya. Dia benar-benar eye candy gitu. Tapi saya melihat bahwa eye candy visual itu harus juga ditemani oleh caption yang edukatif. Saya senang sekali membuat caption yang edukatif karena biar bagaimanapun saya pengajar ya, saya guru. Jadi selalu ada keinginan untuk kalau saya mempost sesuatu harus add something to yang melihat dan membaca. Jadi kadang-kadang memang orang kan cuma hanya lihat foto nggak baca ya. Jadi ya itu masalahnya mereka. Tapi alangkah baiknya kalau tolong dibaca juga captionnya. Jadi karena itu saya senang, misalnya hari ini saya pakai kain kebaya tertentu, kemudian saya tulis caption ini terdiri dari ini motifnya ini, artinya ini, karena harapan saya mudah-mudahan orang tidak menganggap itu pamer, tapi mereka lebih menangkap rasa cinta saya sama si batik ini ya. Saya mengharap sih begitu. Tenang aja Mbak, itu yang memang ditangkap. Mudah-mudahan. Saya sebagai salah satu follower Mbak, pengikut Mbak ya, karena ketara mana yang pamer dan mana yang memberikan nilai edukatif. Karena kadang-kadang nggak gampang ya mencari suatu motif batik yang saya belum punya gitu. Jadi saya beruntung karena banyak lungsuran dari ibu gitu ya. Tapi kadang-kadang yang termasuk dalam lungsuran itu ada yang saya nggak punya, ada yang tidak termasuk dan saya harus cari sendiri. Dan itu kadang-kadang huntingnya itu cukup lama. Jadi begitu dapat, senangnya bukan main, senang sekali. Dan kalau saya ceritakan seperti itu, selama ini yang saya lihat orang jadi banyak ingin tahu ya, mereka DM saya, gitu ya? Dan ini membuat saya makin semangat untuk mengedukasi, terutama dalam hal batik ya. Terus ya itu jenis-jenis kain batik, untuk apa, filosofinya, terus ya. Biasanya DM-nya gitu ya, lebih ke pengetahuan jadi lebih yang dapatnya di mana Mbak, terus udah gitu itu kalau bisa pakai acara ini itu cocok nggak dan sebagainya. Jadi itu saya senang sekali gitu. Jadi dari semua batik-batik yang ada dalam koleksi saya,
kan batik itu ada macam-macam ya, Iya. dari berbagai daerah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat pun banyak gitu. Iya. Tapi ada setelah makin kesini, setelah bertahun-tahun saya berburu dan mengkoleksi, saya merasa jatuh cinta sama 3 macam batik. Iya. Terutama ada 3 macam batik yang saya merasa dekat dengan dengan diri saya, dengan karakter saya itu, dan 3-tiganya dari Jawa Timur. Mungkin karena orang Bali itu kan dulu dari pelarian dari Majapahit ya, dari Kediri. Mungkin terasa dekat karena Bali nggak punya batik, kesian ya. Orang Bali itu nggak punya batik. Kita semua batik kita itu batik Jawa, termasuk batik yang Lokcan itu ya, yang sangat populer di Bali itu kan dari Jawa gitu. Jadi batik yang saya suka itu 3, yaitu batik Madura, batik Ponorogo, dan batik Tuban. Oke. Jawa Timur semua kan? Bisa diceritakan kenapa 3 itu? Kayak batik Madura itu karena saya melihat bahwa dia sangat bold. Jadi kontras warnanya warnanya dan bentuk-bentuknya dia agak kasar, nggak seperti batik Solo yang yang kalem, lembut, halus, kecil-kecil. Dia agak kasar tapi tidak pernah membosankan. Jadi itu yang saya senang dari batik Madura. Dan kemudian untuk pemakaian warna merah, itu mereka pakai juga untuk daun, jadi nggak cuma untuk bunga, tapi daun juga kadang-kadang merah. Jadi yaitu seperti anak kecil yang krayon dengan semangat gitu ya, nggak peduli warnanya cocok apa enggak, tapi ayo aja gitu. Jadi saya senang melihat keberanian dalam boldnya. Nah kalau batik Ponorogo sempat redup, batik Ponorogo ini sempat redup dan baru mulai bangkit lagi. Jadi saya sempat temu beberapa helai yang saya lihat, ini bagus sekali. Jadi Ponorogo itu dia motifnya lebih banyak ke Jogja dan Solo ya, jadi kawung, parang. Tapi warna latarnya itu gelap, dan gelapnya itu warna-warna yang saya suka semua, coklat tua, biru tua, hitam. Gitu. jadi itu yang membuat saya suka. Orang suka pikir batik Ponorogo itu identik dengan motif reog, padahal sebenarnya mereka baru-baru saja mulai membatik dengan motif reog. Itu berhubung reog dari Ponorogo ya, tapi itu tidak termasuk motif yang saya suka. Saya suka motif Jawa, motif Jogja Solo yang mereka kembangkan ya. Mereka buat dalam gaya khas Ponorogo. Nah kalau batik Tuban ini dia kayaknya satu-satunya deh batik di Jawa yang dibuat di atas kain tenun. Jadi mereka menenun sendiri bahannya, namanya batik gedogan ya. Gedogan karena bunyinya dog kalau ditenun itu. Jadi bahannya digedok dulu, ditenun dulu, baru kemudian dibatik. Dan warna-warnanya itu merah, coklat, antara kotak, dan motifnya pun motif klasik seperti phoenix gitu ya, kembang waluh. Itu ya saya suka sekali. Saya suka banget batik Tuban. Warnanya tuh ini ya, kayak alam gitu, warna alam. Merahnya merah bata ya, bata, merah marun, merah bata. Banget nih. Ternyata itu ya tiga batik kesukaannya. Nah, ada nggak sih Mbak? Itu kan kalau tadi kan batik ya, 3 batik kesukaan. Kalau ada nggak sih Mbak kain atau ceritanya yang menarik atau berkesan banget? Kalau ada boleh ceritain. Kain, tadi kan saya udah cerita kalau senteng atau selendang pinggang yang saya pakai ini buat menaikkan semangat ya. Kalau kainnya yang saya pakai hari ini juga favorit saya, karena dia jadi ini hadiah ulang tahun saya tahun berapa ya, 2016 ya, beberapa tahun yang lalu. Ini batik tulis, dia batik Solo, tapi latarnya putih seperti batik Jogja, dan dia motifnya motif gringsing yang saya sangat suka. Jadi motif gringsing isen atau isian
geringsing ini seperti sirip ikan, dan saya kan berbintang Pisces ya. Jadi apa-apa yang saya senang sekali, nggak tahu kenapa motif isen geringsing itu saya sangat suka. Kemudian sekilas ini motifnya seperti ikan ya, seperti ikan yang berhadap-hadapan, dan itu sekilas kok seperti Pisces. Yang menghadiahi saya itu mungkin berpikir bahwa ini seperti Pisces. Sebenarnya setelah saya lihat ini bukan Pisces, bukan ikan, ya, tapi Mintuno. Oh. Jadi lambang dua orang, lambang pasangan yang sehidup semati ya, selalu bersama, yang selalu bersama, dan itu filosofi yang saya suka banget. Jadi ini salah satu kain yang favorit saya. Jarang saya pakai karena saya sayang, saya pengen lama umurnya. Kemudian cerita apa lagi ya? Yang baru-baru terjadi ini sih, ada dua teman dari Anatman Pictures ya, yang ingin mengambil footage saya selama 1 hari penuh, ngapain aja berkain kebaya. Jadi mereka ngikutin dari saya melatih tari di rumah, kemudian melatih tari lagi di tempat lain, naik MRT gitu ya. Kemudian sebelum mulai kelas saya jalan-jalan di mall gitu, semuanya berkain kebaya. Itu lucu banget. Dan pertama kalinya saya naik MRT berkebaya, tapi di shoot gitu. Biasanya kan naik-naik aja, tapi waktu itu di shoot oleh 2 orang anak muda, dan orang nonton ini ada apa sih. Jadi itu juga lucu. Di situ saya cerita, di video itu saya juga cerita bahwa kain kebaya itu nggak cuma MRT, tapi juga naik kereta api, naik pesawat, itu juga bisa ya. Jadi dia bisa dipakai kemana-mana. Itu yang mereka ingin sampaikan untuk yang menonton dokumenter itu. Jadi dari situ terus teman-teman di grup tari saya, Bengkel Tari Ayu Bulan, itu mulai goda-godain. Mereka bilang, Cece pejuang kebaya. Pejuang kebaya. Saya nggak peduli, pokoknya ya itu, saya senang kalau ada orang yang melihat bahwa kain kebaya itu ternyata bisa dipakai kemana-mana dan nyaman gitu, dan nyaman. Jadi ya saya senang aja. Jadi nggak cuma hanya murid yang ikut-ikut, tapi juga siapa yang melihat. Iya. Ada nggak sih Mbak idola Mbak gitu di dalam berkain tradisi gitu? Idola saya ada, tapi laki-laki. Iya, boleh siapapun. Didit Maulana. Dia teman dan juga teman baik, dan juga perancang ya, perancang busana, dan dia fokus pada tenun ikat. Itu juga yang saya sangat suka dari Didit, karena dia benar-benar mengangkat ikat Indonesia, dan itu jadi prestisius dan global gitu ya. Dan setiap saya ketemu dia selalu memakai sesuatu yang Indonesia. Kadang-kadang all out, kadang-kadang dia pakai kain, pakai ikat kepala gitu ya. Kayak terakhir saya nonton Perempuan Tanah Sumba, dia pemakai kain Sumba dari atas sampai bawah. Saya bilang, saya selalu kalah fabulous dari kamu, Dit. Jadi ya orang-orang seperti dia yang makin membuat wastra itu dicintai. Jadi saya sangat kagum gitu. Oke. Tadi kan Mbak udah bilang nih, apa sih namanya, bahwa kebaya, kain kita itu bisa dipakai di dalam acara apapun, di mana saja, bahkan bila berkendara umum pun ya, di MRT, pesawat, nyetir, apa aja. Nyetir bahkan. Ini ya. saya nyetir tadi. pakai kain itu bisa gitu kan. Sebenarnya kan, padahal di sisi lain ya, orang-orang di luar sana tuh, ribet banget sih pakai kain, ribet banget sih pakai sarung kayak gitu. Nah, pasti jawabannya kalau menurut Mbak Putri nggak ribet dong. Ribet. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya
itu semua tuh jadi nggak ribet gitu loh Mbak. Oke, jadi saran saya sih bikin mudah untuk diri sendiri ya. Iya. Nggak usah terlalu muluk-muluk gitu. Kalau misalnya merasa, aduh aku kayaknya sumuk deh kalau pakai kebaya, carilah kebaya yang dari bahan kaos atau kebaya yang lengan pendek ya. Kemudian bisa juga pakai tank top atau sleeveless blouse gitu ya. Jadi nggak harus kebaya kan pakai kain itu. Yang penting pakailah sesuatu yang bisa menonjolkan keindahan kainnya. Dan untuk kain itu sendiri kan banyak batik yang lemas ya. Batik yang lemas itu banyak, itu nggak harus di stagen, tapi bisa juga diikat, si batik itu diikat di pinggang atau di direka-reka sendiri ya. Udah banyak sekarang di YouTube cara-cara pakai kain untuk sehari-hari ya. Kemudian kalau mau yang benar-benar benar-benar langkahnya lebar, pakailah sarung. Iya, jadi sarung itu mau loncat, mau naik mau naik ojek itu kita nyaman karena dia seperti celana tapi dia kain, dia lebar. Jadi ya seperti itu, permudahlah untuk diri sendiri, tapi jadi jangan sampai akhirnya jadi kapok gitu. Coba dulu gimana yang mudah, gimana yang pas untuk saya, untuk postur tubuh saya. Jadi lama-lama terbiasa gitu. Nah nih Mbak, kalau misalnya nih ada yang komentar gini, ih Mbak Putri kan penari, badannya kan pasti bagus gitu. Nah kalau badan saya berlemak di sini, berlemak di sana, tuh gimana tuh tipsnya? Ya itu memakai apapun ya, mau pakai baju apapun, kalau kita punya perasaan seperti itu ya serba salah gitu ya. Tapi pada intinya memakai apapun jangan terlalu khawatir dengan pendapat atau pandangan orang ya. Kembali lagi ke kenyamanan kita sendiri, yaitu permudah diri sendiri, permudah baju seperti apa yang nyaman untuk saya. Jangan cepat menyerah pada udah jelek gitu terus nggak jadi. Pokoknya jangan cepat menyerah pada anggapan, juga jangan cepat menyerah pada anggapan bahwa ini kurang modern atau nanti orang mikir saya kayak orang gila gitu ya. Itu yang saya lihat sering sekali jadi alasan orang untuk males gitu. Jadi untuk awalnya menurut saya itu cari yang klasik dulu ya. Misalnya ya, jadi cari gaya yang klasik dulu. Misalnya jangan terlalu banyak pakai warna gitu ya. Seperti misalnya kalau saya pakai contoh seorang penari ya, kalau dia mau mulai untuk menari kontemporer gitu ya, atau mulai menekuni itu, biasanya tetap dia harus punya basic tari tradisi dulu. Jadi seperti itu juga dengan kita mereka-reka baju tradisional kita mau buat modern, tapi lebih baik awalnya kita coba yang klasik dulu gitu. Jadi itu dulu, nanti baru berkreasi lebih lanjut. Nyamankan diri dulu dengan yang klasik-klasik, baru nanti coba-coba. Baru nanti bisa makin gila gitu ya. Jadi ya itu, jangan terlalu khawatir dengan pendapat orang. Menurut saya orang yang melihat orang lain berkebaya itu nggak pernah dengan rasa yang gitu. Tapi orang itu biasanya senang kalau melihat kita tampil pede gitu ya. Saya melihat manusia Indonesia itu sering takut diketawain gitu ya. Padahal kalau menurut saya orang lain itu ingin kita sukses dalam kita public speaking atau kita tampil atau kita MC. Orang lain itu ingin kita sukses. Jadi kalau kita pede, mereka juga ikut senang gitu. Jadi jangan mikir bahwa ntar aku diketawain atau gimana gitu ya. Dan kita harus stay true sama selera pribadi kita. Jadi jangan lihat si itu pakai ungu bagusnya, terus kita jadi belum mau ikut-ikutan, padahal saya senangnya warna-warna pastel gitu ya. Jadi tetap harus stay true sama karakter kita sendiri, apa yang kita sukai. Kemudian makin simple is better gitu ya. Simple is better, yaitu, dan pentingkan kenyamanan tentunya. Pasti. Kemudian yaitu satu lagi adalah koleksi juga aksesoris. Itu membantu. Jadi membantu dan membuat kita makin semangat untuk mencoba berkain, karena kalau kita udah pakai kain nih
Terus ya sendalnya nggak ada yang cocok, buka lagi deh, jangan dibuka lagi. Tapi ya jadi punyalah sendal yang cocok untuk dipakai kain, tas yang cocok untuk dipakai kain. Jadi yang masih di nada-nada etnik gitu. Jadi makin semangat untuk mencoba. Jadi kalau boleh dibilang tips biar kece pakai kain tradisi ala Putri Minangsari itu pertama adalah nyaman dulu, baru bisa coba-coba dari yang klasik, ya kan, baru nanti bisa coba-coba yang non klasik, mau ditabrak-tabrak improvisasi, ya kan. Kalau udah dapet nyamannya kan udah berani, makin berani, udah makin berani ya. Dan invest pada aksesoris ya. Seru banget deh. Kenapa ya kalau bicara soal kain ini selalu seru? Aduh, nggak selesai-selesai. Dari Sabang sampai Merauke, kainnya banyak dan ceritanya juga banyak. Oke, kayaknya ini nggak seru nih kalau misalnya kita tidak mendengar langsung bagaimana Mbak Putri yang juga suka menulis puisi, ya kan? Yang juga suka menulis puisi ini tidak membacakan puisinya yang juga tentunya berbau-bau soal wastra ya. Nah, mungkin ini di sesi-sesi akhir ini ya, sebelum kita menutup semuanya, kita mau dengarkan puisi dari Mbak Putri. Yang ini pernah dibacakan ya Mbak ya waktu itu? Pernah, 2016 ya. 2016 udah lama juga. Udah lama banget itu acaranya Ageman, udah lama. Waktu itu juga nama acaranya Wastra Raya. Ya, karena itu balik lagi dengan keinginan kami untuk membuat wastra kita semakin raya gitu. Karena kalau wastra Indonesia itu raya, maka Indonesia itu sendiri akan semakin raya. Amin. Oke Mbak, boleh dibacakan? Dulu, waktu aku belum lahir, cerita ibu. Di saat bapak dilantik menjadi seorang kepala jaksa, di awal-awal karirnya, ibu mengeluarkan sehelai batik tulis bercorak banji. Corak kuno terinspirasi lambang swastika, lambang kekuatan hati dan keteguhan watak. Dengan malu-malu ia berfoto di samping bapak. Dengan kebaya putih dan batik itu lengkap dengan selendangnya. Fotonya masih ada. Waktu aku lulus kuliah dan diwisuda, ibu hadir bersampir batik sederhana, bermotif udan liris, hujan gerimis. Simbol ketabahan dalam mengarungi kehidupan. Hatinya yang bijak tahu, hidup dewasaku baru akan kumulai, dan pasti berkelok berbatu. Di upacara pertunanganku, ibu hadir. Dibalut kain batik bercorak pamiluto dengan motif cantik, segitiga-segitiga saling menempel seolah-olah dilem. Konon tanda pemerkuat cinta. Walau ada segurat keraguan di wajah ibu, apakah aku sudah benar-benar siap mengarungi bahtera rumah tangga? Di upacara turun tanah anak pertamaku, ibuku jadi nenek berparas paling bahagia. Digendongnya sang cucu dengan sinjang kain batik garutan halus berwarna-warni. Di atas kebaya dari kain juputan pelangi Palembang yang juga berwarna-warni. Kata ibu, anak kecil harus dipaparkan pada warna-warna cerah semata. Minggu lalu, waktu aku ke rumah ibu, ku cari ia ke sudut ruang tidurnya. Ketemui ia sedang menisik batik tulis teruntum tua kesayangannya. Kain hadiah dari bapak almarhum. Ada sobek sedikit nih di bawah, katanya. Matanya berbinar sendu tapi indah. Setiap tahun di bulan Juli, di upacara Hari Kejaksaan, saat istri-istri para mendiang jaksa diundang, ibu memakai kain itu untuk mengingat kekasihnya.
Tetap ia berfoto dengan malu-malu, biarpun tanpa bapak. Ibu sayang, aku selalu tahu pada setiap kain pilihanmu ada doa, ada harapan, ada kenangan, ada pengertian. Aduh. Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama. Aku berusaha untuk nggak cengeng Mbak, tapi puisi ini menyentuh banget Mbak. Sorry. Kita kan jadi bertangis-tangisan. Bukan bermaksud melankolis ya Mbak ya, tapi Ya. ini memang sesuatu yang inilah kekuatan kain itu ya. Iya, betul. Menemani setiap perjalanan hidup manusia, susah senang, penuh harapan dan penuh kenangan. Luar biasa Mbak. Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama, Ki. Aduh, penutupnya Senang ngobrol. makasih udah jadi bintang tamu kita di episode Sama-sama, kedua senang diundang. ini. Ya. Oke. Oke. Untuk yang ingin mengikuti cerita-cerita Mbak Putri, tidak hanya soal tarian tapi juga soal kain tradisi kita, silahkan follow di Instagram @poetryreading, ya kan, tidak ada underscore, langsung saja Poetry Reading Putri Minangsari. Nah, dan jangan lupa juga follow podcast kita dan Instagram kita supaya tahu ada updates berikutnya di @wastraraya. Baik, untuk menutup, mari kita mengucapkan salam Wastraraya untuk Indonesia Raya. Yeay.